Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada juz berapa tadi? Juz 24. Juz 24. Juz 24 ada satu ayat yang mungkin bukan satu ayat, ada satu pembahasan yang bagus untuk kita, khususnya saya, yaitu ayat surat Fussilat surat Az-Zumar ayat 53 dan 50 sampai 56. Bahasa Inggris ada saya artinya. Bahasa Inggris. Ayat ini pembahasan ini tentang apa namanya, jangan kita sampai berputus asa terhadap rahmat Allah. Sejauh-jauhnya kita jangan sampai berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, dalam hal apapun, baik dalam hal-hal yang hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita dengan manusia ataupun yang lainnya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita berputus asa. Caranya bagaimana? Al-Quran itu sering seperti itu. Ketika dia menyuruh kita melakukan sesuatu, selalu dikasih caranya, dikasih solusinya. Solusinya ada di ayat setelahnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dengan cara kita kembali kepada Allah dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab. Maksudnya sebelum datang kematian, sebelum datang azab. Caranya satu, yaitu dengan cara sudah pasti, pertama taubat, wa anibu, kembali, wa aslimu. Kalau taubat itu secara hati, kenapa di sini? Apa bedanya disuruh taubat sama disuruh berserah diri? Kalau wa anibu itu artinya kita kembali secara hati. Wa aslimu ya kita Islam tuh ngapain aja? Rukun Islam apa rukun Islam? Syahadat, sholat,
puasa, zakat. Jadi secara amaliyah, pertama hati dulu, hati kembali, dan pasti orang yang mau tobat itu karena hatinya dulu yang terketuk. Kemudian akhirnya barulah dia kembali secara amaliyahnya. Kemudian cara selanjutnya adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Kita disuruh mengikuti Al-Qur'an, baru kita di situ disuruh mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an isinya apa aja? Semuanya ada. Bahkan politik pun ada. Makanya kalau dibilang sebenarnya, tapi ini pendapat pribadi saya, andai Indonesia memakai hukum Islam, kemudian orang-orang tidak setuju karena tidak semuanya orang Indonesia Islam. Kalau orang-orang yang meragukan seperti itu, seakan-akan dia menganggap bahwa hukum Islam itu juga tidak mengatur hubungan dengan non-muslim. Padahal yang kita yakini, hukum Islam itu adalah hukum yang terbaik, yang paling adil dalam hubungan antar beragama. Silakan dibandingin sama agama lain. Agama Kristen emang ada, tidak menjelaskan. Agama yang lain tidak menjelaskan, tidak sekomprehensif Islam. Makanya kalau dibilang sebenarnya bisa nggak sih kita memakai hukum Islam, adil nggak sih? Sebenarnya adil, karena ini hukum Islam adalah hukum Allah, hukum yang Allah turunkan supaya manusia itu hidup hidup sesuai dengan jalannya, hidup bisa dengan damai, dengan semestinya. Kalau dibilang nanti nggak adil ke non muslim, loh, justru dulu di Madinah waktu pada zaman Rasulullah, Islam itu menjadi agama yang paling mengayomi kepada agama yang lain, baik Yahudi, Nasrani. Waktu zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak diusir, bahkan mereka beribadah pun boleh. Terus apakah mereka dihukumi dengan hukum Islam? Juga tidak semuanya, seperti ya, tetap menggunakan kesepakatan, walaupun kenyataannya memang lagi-lagi ya, ketika Nabi memberikan perjanjian kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, kalau nggak salah namanya Bani Quraizoh. Lagi-lagi memang sifatnya orang Yahudi, lagi-lagi orang Yahudi mengingkari. Sudah dibikin perjanjian, mengingkari. Dibikin perjanjian, berkhianat. Disuruh perang, nggak mau. Ya itu memang sifatnya orang Yahudi. Makanya kalau zaman sekarang kita bikin perjanjian sama orang Yahudi, kita perlu was-was sebenarnya. Karena secara sejarah, bukan cuma zaman Nabi Muhammad aja, dari Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya Bani Israel itu adalah orang yang tukang mengingkari janji. Sekarang kita sedang membuat perjanjian apa nih ke Yahudi? Itu perlu diwaspadai, karena memang sifatnya orang Yahudi seperti itu. Selanjutnya kita belajar. Oh iya, saya punya satu di dalam Al-Quran. Saya punya satu suatu ayat yang saya sangat suka, yaitu juz 19 surat Al-Furqan ayat 63. Ini benar nggak? Oh iya betul, ayat 63. Ayatnya tentang apa? Ayatnya itu tentang wa ibadur rahman, hamba Allah itu harusnya kalau dia berjalan di bumi itu berjalan dengan rendah hati.
Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, menyapa ini maksudnya bukan hanya menyapa halo begitu, yang entah mengejek, menghina, mengganggu, maka mereka mengucapkan salam. Maksudnya, andai orang-orang Islam itu seperti ini ya, pasti hidup itu akan indah gitu. Karena kita berjalan di bumi itu maksudnya kita bersikap di muka bumi ini tuh dengan rendah hati. Dan andai ada orang yang menyakiti, menghina atau apapun, justru dibalas dengan kebaikan. Di sini dikiaskannya dengan salam. Jadi bukan hanya sabar. Ada orang yang menghina kita terus kita sabar. Enggak cukup. Kalau ayat ini menerangkan hamba yang maha pengasih itu kalau dihina harusnya malah membalas dengan salam. Maksudnya salam itu kebaikan. Ada orang hina malah dibalas kebaikan. Dan ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka itu menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Jadi tidak hanya mengatur hubungan kita dengan manusia. Kalau ini kan hubungan kita dengan manusia, sosial, hubungan sosial. Kemudian ayat selanjutnya juga menerangkan tentang hubungan kita dengan Tuhan, yaitu secara spiritual, yaitu untuk beribadah kepada Allah, baik saat sujud ataupun saat berdiri, baik saat kita bekerja ataupun sedang tidak bekerja. Qiyaman, berdiri, mungkin ya arti makna aslinya memang sholat, maksudnya ketika sholat, tapi bisa kita perluas lagi maknanya. Orang yang sujud adalah ketika beribadah, sedangkan orang yang berdiri adalah orang yang sedang bekerja. Kita bekerja itu juga diniatkan beribadah kepada Allah. Makanya kita di sini belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang di luar, entah yang pedagang, entah yang apa. Karena siapa tahu kita di sini niatnya ya hanya sekedar mengisi waktu, artinya cuma mendapatkan pahala sunnah, sedangkan orang-orang di luar yang entah mereka bekerja, entah mereka berdagang, itu mereka niatnya menafkahi keluarga, dan menafkahi keluarga hukumnya wajib, dan bisa jadi pahala mereka lebih besar karena mereka melakukan kegiatan yang wajib. Terus bagaimana biar kita nggak kalah? Ya kita niatkan ada di sini itu karena sebuah kewajiban. Contohnya apa? Supaya kita mengenal Allah, supaya kita belajar, karena belajar itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kemudian niatnya untuk supaya kita sholatnya itu jadi bacaan Al-Quran kita menjadi betul sehingga sholat kita sah. Kan ini hukumnya menjadi wajib. Kemudian dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Rabbana srif 'anna azab jahannam. Artinya, walaupun dia sudah berbuat baik secara sosial, kemudian secara spiritual, tetap masih harus rendah hati dengan seakan-akan kita itu banyak dosa. Ya bukan seakan-akan, emang banyak. Makanya doanya Rabbana srif 'anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah azab jahannam, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Kemudian ayat selanjutnya juga bagus, yaitu kalau kita berinfak tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh secara kikir. Makanya seperti yang awal saya bilang, kemarin saya bilang, kita jadi orang mukmin harus jadi orang mukmin yang pinter. Kita infak secara wajar tapi punya dampak yang besar. Contohnya sedekah, bisa di masjid, bisa di pesantren, majelis taklim dan lain-lain. Apalagi masjidnya yang aktif,
masjidnya ada majelis ta'limnya, masjidnya ada aktif juga, kemudian masjidnya di situ ikut mensiarkan Islam secara aktif, itu bisa apa namanya 3 in 1, bahasanya 3 in 1. Jadi kita bisa dapat pahala yang dengan infak yang wajar, kita dapat pahala yang banyak. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna as-salati. Dan ayat selanjutnya juga bagus. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri, surat Al-Furqan ayat berapa tadi? Wa ibadur rahman. Ayat 63. Sekarang kita belajar tahsin. Di ayat terakhir tadi ada yang sadar nggak ya? Ada sesuatu yang unik. Oh, Al-Qur'annya udah dibalikin ya. Yaitu di sini. Kalau di Al-Qur'an biasanya ditulis tashil. Sebentar. Iya, tashil. Tashil dari kata-kata sahlun, artinya mempermudah. Maksudnya bagaimana? Saya kasih tahu dulu cara bacanya. Cara bacanya a'jamiyun. A'jamiyun. Aslinya dia ada 2 a. Ada 2 a di sini. A. Tashil artinya mempermudah. Supaya mempermudah, karena ini ada 3 berarti hamzah, ain, semuanya huruf tenggorokan kemarin kan? Hamzah, a. Ada 3. Supaya mudah bacanya menjadi dua hamzah dijadikan 1, jadinya a. Kayak apa ya? Pakai cengkok, seperti kita pakai cengkok. A'jamiyun. Jadi bukan a'jamiyun, berubah menjadi a'jamiyun. Dan ini satu-satunya di Al-Quran. Sudah tidak ada lagi, hanya ini saja. Surat Fussilat ayat 44. Coba kita belajar baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu. 1 2 3. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu. Ingat hamzah ada di tenggorokan, jadinya a'jami, bukan a'jami. Beda. Yang betul adalah a'jamiyan. Dimulai dari dalam, a'jamiyan, bukan dari dalam mulut, bukan a'jamiyan. Kalau kita mengucapkan dari dalam mulut, a'jamiyan, itu seperti ain 2, a'jamiyan. Seakan-akan kedengarannya seperti 2 ain, a'jamiyan. Padahal huruf depannya apa ini? Hamzah. Berarti diawali dengan a. A'jamiyan. Kita lanjut. Laqalu laula fussilat ayatuh. 1 2 3. Laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabiy. 1 2 3. A'jamiyyun wa 'arabiy.
Aduh, gimana nih? Yang ini udah bisa ya. Yang ini hukum apa ini? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, yang namanya bi gunnah berarti harus ditahan dulu, ada gunnahnya, ada dengungnya. Wa arabi. Ini termasuk salah satu kesulitan kita nih, ketika ada huruf tasdid tapi dia berhenti. Itu gimana caranya? Kalau kita belajar makhraj enak, tinggal ditahan di tempat makhrajnya. Kemarin niat ada di mana ya? Ada di pakai lidah tengah ke atas. Iya. Berarti caranya wa arabi, lidahnya nempel terus ke atas, ditekan. Kan tasdid itu ditekan ya. Kita setuju, sepakat. Tasdid ditekan. Ketika mati, cuma ininya aja yang mati, domahnya. Tasdidnya tetap berlaku. Ketika waqaf, tasdid tetap berlaku. Jadinya wa arabi, bukan panjang, bukan wa arabi, beda. Makanya saya bilang tadi ditekan lidahnya ke atas, ditekan. Mungkin 2 detik. Coba kita ulangi lagi. A'jamiyyu wa arabi. 1, 2, 3. A'jamiyyu wa arabi. Udah bisa kan? Udah bukan panjang lagi, bukan wa arabi. Kalau itu belum belajar berarti. Sekarang udah belajar. Setiap ada huruf tasdid kemudian berhenti, maka tetap tasdidnya berlaku. Berlakunya bagaimana? Dicari makhrajnya, kemudian ditekan. Iya, makhrajnya ada di lidah tengah ke atas, maka ditekan. Bi. Kita lanjut. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. 1, 2, 3. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama. Ambil nafas dulu. 1, 2, 3. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ini namanya iqlab, min ba'id. 1, 2, 3. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Setiap mim tasdid 2 harokat, ditahan dulu. Makanin. Kemudian ini iqlab juga ditahan dulu. Mim makanin ba'id. Kita ulangi sekali lagi sebagai penutup. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. 1, 2, 3. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul shadiqul amin wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.